Shalom adik-adik, puji Tuhan pada pagi hari ini kita dapat bertemu lewat ibadah online kita. Kiranya adik-adik tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah ini. Sebelum kakak memulai ibadah ini, untuk adik-adik yang belum bersaat teduh, kakak persilakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Ya adik-adik, jika sudah mari kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengangkat pujian dari Mars PT. Ya adik-adik, kita akan mengangkat pujian, bernyanyilah biduan muda-mudi dari Gita Bakti nomor 5. Sebelum kita masuk dalam Mazmur pujian kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan, meskipun kami beribadah lewat online Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dan menyiapkan hati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau berkati semua Tuhan, adik-adik dalam keadaan sehat Tuhan, dan tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 85 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Kakak akan membacakannya. Mazmur 85 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13 di bawah perikop doa mohon Israel dipulihkan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya sudah dekat pada orang-orang yang takut akan dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Demikian Mazmur pujian kita. Kakak persilakan adik-adik untuk duduk. Kita angkat pujian dari Gita Bakti nomor 40, Kasih dari Tuhanku.
Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Susan. Adik-adik, mari kita buka bacaan kita yang terambil dari Ulangan 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Ulangan pasal 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Jika adik-adik sudah menemukan, mari biarkan Alkitab kita terbuka, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala pengasihan-Mu dari hari ke hari hingga pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat bersatu hati untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengambil kebaikan di dalam firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, amin. Ya adik-adik, Kak Susan ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan membaca bacaan kita yang terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan kepadamu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Ya adik-adik, bacaan kita diberi judul Manusia yang Dipulihkan. Nah, kita pernah kan mendoakan teman-teman kita yang sakit ataupun yang lagi nggak enak badan. Biasanya kita berdoa begini, semoga Tuhan cepat menyembuhkan, semoga Tuhan memulihkan, semoga Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Nah, kira-kira mana nih yang benar? Tuhan menyembuhkan dulu, adik-adik atau kakak-kakak sembuh dulu atau pulih dulu nih? Atau gimana ya? Yang benar itu pulih dulu atau sembuh dulu ya? Yang pernah sakit gimana menurut kalian? Ya benar, jadi sembuh dulu ya adik-adik. Sembuh dulu baru dipulihkan ya. Ya dari contohnya kita COVID, kita sembuh dulu. Sembuh itu kita nggak sakit lagi, kita nggak merasakan sakit lagi. Kita berhenti merasa menderita karena merasakan sakit, ya. Terus, tapi setelah sembuh kita masih harus memulihkan stamina kita. Masih ada kerusakan tubuh pada tubuh kita, ya. Contohnya luka. Ya, mungkin udah nggak sakit lagi, tapi masih ada bekasnya, harus diobati lagi, harus dirawat lagi, supaya benar-benar supaya sampai hilang bekasnya ya, tidak ada bekas-bekas lagi. Atau yang jantung mungkin harus perlu perawatan lagi supaya
mengumpulkan stamina, memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita, ya, itu sembuh. Jadi kita sembuh dulu baru mengalami proses pemulihan tadi. Nah, proses itulah yang diberikan oleh Musa, yaitu pemulihan, manusia dipulihkan pada bacaan kita hari ini. Bagaimana sih manusia dipulihkan? Ya, berkaitan dengan pasal sebelumnya nih adik-adik, bahwa bagaimana Tuhan menghukum umatnya karena dosa-dosa yang mereka telah perbuat, ya, karena Allah tidak menyukai perbuatan-perbuatan dosa yang telah diperbuat oleh umat-umat pada saat itu, sehingga Allah menghukum mereka, ya. Maka bagaimana manusia itu dipulihkan oleh Allah? Nah, pada ayat yang pertama, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar, ya. Jadi kita harus sadar, ya. Sadar dalam hati, ya, pada saat itu sadar dalam hati di tengah segala bangsa, dimanapun juga Allah akan menghalau kita, bahwa umat dimanapun berada, Tuhan akan menghalau mereka, ya. Dan umat juga harus sadar pada saat diperbudakan, di pembuangan, ya, pada saat itu mereka harus sadar bahwa itu karena perbuatan mereka, karena dosa yang telah mereka perbuat yang tidak disukai oleh Allah, sehingga mendatangkan hukuman. Nah, kalau gitu yang benar itu tobat atau berbalik dulu. Bertobat dulu, berbalik pada Allah, atau berbalik pada Allah lalu bertobat. Yang mana nih? Tadi sembuh baru pulih. Sekarang bertobat dulu kah? Lalu berpaling, atau berpaling dulu baru bertobat? Nah, tadi dijelaskan pada ayat yang pertama dan kedua, kita sadar dulu, ya. Sadar. Sembuh tuh bertobat lalu berbalik, ya. Jadi yang benar kita bertobat dulu, kita sadar, kita bertobat lalu kita berbalik kepada Allah. Jangan sampai nanti kita udah berbalik, kita berbuat dosa lagi baru bertobat lagi, ya. Ya. Sadar dulu, kita harus sadar bagaimana kita membuat kesalahan, apa kesalahan kita, lalu kita sembuh dan berbalik pada Allah. Maka kita akan melalui masa pemulihan, ya. Dan janji Tuhan itu sangat luar biasa bagi orang yang mau bertobat, ya. Allah memiliki kasih yang sangat besar, ya, dan itu tidak berkesudahan. Lalu pada pasal ini Musa mengingatkan umat itu agar bertobat dan berbalik kepada Allah. Kenapa? Ya karena tadi Allah setia, dan kedua, Allah mengasihi manusia. Contohnya sudah ada contoh nyata, yaitu Ia melalui darah anaknya, mengorbankan anaknya, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu karena kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Lalu bagaimana memulihkannya? Ayat yang ketiga, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ya, jadi maka Allah akan mengumpulkan kembali, ya, memulihkan kembali dan menyayangi engkau semua, kita semua yang telah berdosa, dikumpulkan kembali, ya, dari segala bangsa, keluarga dikumpulkan, bangsa dipulihkan, dan bangsa itu pun
menjadi utuh kembali setelah dipulihkan. Ya, sama kayak kita. Jika kita berbuat dosa dan kita bertobat dan berbalik kepada Allah, segala yang rusak pasti Tuhan pulihkan, ya. Jika kita sudah membuat kesalahan, kita sadar, kita nih salah. Terus kita mau memperbaiki kesalahan kita, mau mengintrospeksi diri. Oh, ini aku salahnya ini, saya salahnya itu. Terus mau kita memperbaiki kesalahan kita. Kita mau Tuhan memimpin kita, memulihkan kita agar menjadi baik lagi seperti sedia kala. Yang tadinya sakit disembuhkan, lalu dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ya. Lalu bagaimana yang jatuh ke dalam dosa, yang sangat berdosa? Tenang, di ayatnya yang keempat, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau, ya. Jadi seberapa besar dosa adik-adik yang telah adik-adik perbuat, kakak-kakak layan perbuat, akan diampuni Tuhan. Asalkan kita sadar akan kesalahan kita dan mau dibentuk, mau bertobat, Tuhan akan memulihkan kita, ya. Ya, dan akhirnya pada ayat yang ke-6, Tuhan Allahmu akan menyunatkan hatimu supaya engkau hidup, ya, supaya engkau hidup dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, ya, karena Allah mengasihi kita, ya. Jadinya artinya pada saat kita betul-betul mau bertobat, pada saat kita betul-betul mau memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, Tuhan akan senantiasa menuntun kita, menerima kita, menyempurnakan semuanya, membuang semua kejelekan kita, ya. Sejauh apapun dosa yang kita perbuat, sekejam apapun dosa yang kita perbuat, ketika kita mau bertobat dan berpaling kepada Allah, maka Allah akan memberkati kita dan kita pun akan dipulihkan secara utuh, secara total, ya. Semua yang rusak akan dipulihkan oleh Allah. Ya, jadi sebagai orang Kristen, marilah kita percaya kepada Allah. Kita serahkan hidup kita, serahkan hati kita, kita mau diperbaiki, dipulihkan oleh Allah. Mari adik-adik, Kak Susan ajak adik-adik, kakak-kakak semua, dan Kak Susan pun, mari kita semuanya mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah baik? Apakah apa yang kita perbuat sudah seturut dengan kehendak Allah? Apa saja kesalahan yang telah kita perbuat dalam keseharian kita kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman-teman kita sadar dulu apa yang telah kita perbuat, kesalahan apa saja yang kita telah perbuat. Mungkin dari tutur kata kita, tingkah laku kita, sudah benarkah di hadapan Allah? Jika masih ada kesalahan, mari koreksi diri lagi. Saya harus memperbaiki diri. Kita sadar dulu. Kita sadar, baru kita berbalik kepada Allah, ya. Kita mohon bimbingan Tuhan Allah kita yang sangat mengasihi kita untuk memperbaiki tiap-tiap perbuatan, tutur kata, tingkah laku kita yang tidak berkenan kepada teman-teman kita, ya. Sehingga nantinya dengan sendirinya Allah kita pun yang akan menyempurnakan semua jalan kita, memperbaiki semuanya. Dan tentunya dengan kita berserah, kita bertobat kepadanya, percaya kepada Dia, semua berkat-berkat itu pun akan ada pada diri kita, ya. Ya, jadi Tuhan Allah akan memulihkan kita melalui orang-orang terdekat kita. Mungkin saja memulihkan melalui orang tua kita, saudara-saudara kita, atau guru, teman-teman yang ada di sekeliling kita. Mari adik-adik, kita sadar diri, mengkoreksi diri lagi, terus bertobatlah kepada Allah dan berpaling kepada Allah, sehingga Allah pun yang akan memulihkan kita.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang setia, pengasih, dan penyayang, terima kasih Engkau telah selalu setia menemani kami dalam keseharian kami. Dalam perbuatan, tutur kata, dan tingkah laku kami, kiranya Engkau selalu menyertainya. Melalui Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, maafkan kami jika kami sampai saat ini masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak Engkau sukai ya Tuhan. Kiranya apa yang kami perbuat itu dapat menjadi pelajaran hidup bagi kami dan kami dapat menyadarinya sehingga kami pun dapat segera untuk sadar dan bertobat untuk menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus juga mau menuntun kami untuk memulihkan kami Tuhan dari segala salah dan dosa kami yang telah kami perbuat. Tuhan Yesus, pada hari ini kami menyerahkan kami dan teman-teman kami dalam pendidikan kami, pergaulan kami, kesehatan kami. Kiranya Engkau sajalah yang turut campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Tuhan juga mau menuntun kami Tuhan dalam menghadapi semua permasalahan hidup yang ada pada kami terunamu ya Tuhan. Kiranya kami dapat menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus juga mau memberkati kakak-kakak layan dalam kesehariannya maupun dalam pelkat persekutuan teruna ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati program-program persekutuan teruna Tuhan ke depannya sehingga dapat membuahkan hasil untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus juga mau memberkati tim-tim kesehatan yang menangani COVID Tuhan, sehingga Engkau juga mau campur tangan dalam pemulihan bangsa kami dari COVID ini ya Tuhan, sehingga kami dapat segera terbebas dari virus ini ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati gereja kami Tuhan di dalam segala aktivitas gereja-Mu pada hari Minggu ini Tuhan. Kiranya apa yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama anak-Mu saja yang telah mengajar kami berdoa ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan, adik-adik bisa memberikannya secara tunai dengan cara dimasukkan ke dalam amplop, kemudian adik-adik bisa menitipkannya kepada orang tua. Ataupun adik-adik mau memberikannya secara QR, bisa juga dengan cara adik-adik mendownload aplikasi e-wallet seperti Link Aja, GoPay, OVO, ataupun Dana. Ataupun orang tua adik-adik memiliki mobile banking, bisa juga menggunakan mobile banking dengan cara memasukkan nominal persembahan dan menambahkan kode 4 di belakangnya. Seperti contoh 10004 untuk ibadah PT. Kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti 84, Inilah Ungkapan Syukurku.
Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, mari kita satu dalam doa untuk membawa persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami bisa memberikan Tuhan sedikit dari hasil apa yang kami peroleh Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang sudah kami berikan ini Tuhan bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini, serta untuk membantu Tuhan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, kami serahkan Tuhan ke depan kami dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kakak persilahkan adik-adik untuk duduk, kita akan masuk dalam Warta PT. Untuk Warta PT, saya ucapkan terima kasih untuk pelayan firman Kak Susan, untuk kakak-kakak pendukung yang sudah membantu untuk menjalankan proses ibadah online kita, dan untuk adik-adik juga yang tetap setia mengikuti ibadah online ini di rumah. Kiranya adik-adik tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Iya adik-adik, untuk ibadah minggu depan akan dilaksanakan via Zoom yang akan dipimpin oleh Vikaris. Pastikan adik-adik tetap bersemangat dan mengikuti ibadah kita minggu depan ya. Demikian Warta PT pada pagi hari ini, kakak ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti 214, Tiap Langkahku. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa berkat yang akan dipimpin oleh Kak Susan. Ya adik-adik, kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kiranya apa yang telah disampaikan dapat berguna bagi kehidupan adik-adik. Dan terimalah berkat. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.